Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Astri Gusma Putri dari kelas 12 IPS 2. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang materi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Simak baik-baik ya. Nah, bisa kalian lihat, di bagian ini terdapat logo PBB dan peta dunia, di mana terdapat negara-negara di dunia yang bergabung menjadi anggota PBB. Ada yang tahu nggak sih apa itu PBB? PBB adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong kerjasama internasional atau yang disebut sebagai United Nations. PBB sendiri berdiri untuk menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada di dunia, seperti masalah hukum internasional, masalah ekonomi dan sosial, serta keamanan internasional. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945, usai berakhirnya peristiwa Perang Dunia Kedua. Markas besar PBB terletak di kota New York, Amerika Serikat. Selain itu, PBB juga memiliki kantor utama lain di kota Jenewa, Swiss, Nairobi, Kenya, dan Wina, Austria. Nah, sampai saat ini juga PBB beranggotakan 193 negara. Sejarah lahirnya PBB. Tahun 1915, Amerika Serikat berhasil menuangkan konsep yang dirumuskan oleh beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan liga dengan tujuan untuk menghindarkan ancaman peperangan. Lalu, 10 Januari 1920, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson membentuk LBB dengan tujuan mempertahankan kedamaian internasional dan meningkatkan kerjasama internasional. Hasil dari LBB yaitu adanya Perjanjian Locarno 1925 dan Perjanjian Kalkbrenner 1928. Kaum Nazi di bawah Hitler Jerman, fasis di bawah Mussolini Italia, dan Jepang, mereka bertiga melanggar Perjanjian LBB. Sehingga pada PD2 diadakan pertemuan antara Perdana Menteri Inggris Winston dan Presiden Amerika Serikat Franklin pada tanggal 14 Agustus 1941 yang menghasilkan Piagam Atlantik. Dari pertemuan Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat itu membuahkan hasil, yaitu menghasilkan Piagam Atlantik. Isi dari Piagam Atlantik yaitu tidak membenarkan adanya perluasan wilayah atau politik ekspansi. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Setiap negara berhak dan bebas ikut serta dalam perdagangan di dunia. Perlu diciptakan perdamaian dunia sehingga semua bangsa bebas dari rasa takut dan kemiskinan, serta mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai. Pertemuan terbentuknya PBB. 30 Oktober 1943 di Moskow dilahirkan Deklarasi Moskow tentang Keamanan Umum yang ditandatangani oleh Inggris, USA, Rusia, dan Cina. Lalu, pada tanggal 21 Agustus sampai 7 Oktober 1944 diadakan konferensi Dumbarton Oaks diikuti 39 negara membahas rencana pendirian PBB. Pada tanggal 4 Februari sampai 11 Februari 1945 diadakan konferensi Yalta untuk menyetujui mengadakan konferensi PBB di Amerika Serikat. Pada tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945 diadakan konferensi San Francisco yang dihadiri 51 utusan negara, menghasilkan Piagam Perdamaian atau Piagam PBB dan berlaku mulai 24 Oktober 1945. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia bergabung menjadi anggota PBB pada tanggal 18 September 1950. Lalu, pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar
dari keanggotaan PBB dan masuk kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Nah, berikutnya ada tujuan PBB. Apa sih tujuan PBB itu? Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia, membangun hubungan damai dan kerjasama antara negara-negara di dunia, bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dalam pemecahan masalah-masalah internasional, mendorong penghormatan hak asasi manusia, dan sebagai pusat untuk mengharmonisasikan upaya semua negara di dunia dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Asas-asas PBB. PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota. Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama. Semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai yang tercantum dalam piagam PBB. Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Dalam melaksanakan hubungan internasional, tiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain yang dapat mengancam kemerdekaan politik suatu negara. Yang selanjutnya, semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan piagam PBB dengan memberikan bantuan apa saja yang diperlukan dan dijalankan oleh PBB. PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak dengan asas-asas yang ditetapkan oleh PBB untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. PBB tidak akan campur tangan masalah dalam negeri masing-masing negara anggota. Syarat menjadi anggota PBB. Yang pertama, negara merdeka. Yang kedua, negara yang cinta damai. Yang ketiga, sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam piagam PBB. Dan yang terakhir, diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Suatu negara dapat diterima sebagai anggota PBB jika di dalam pemungutan suara di Majelis Umum mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari mayoritas suara. Terdapat pada pasal 18 Piagam PBB. Keanggotaan PBB. Keanggotaan PBB terdiri dari dua macam, yaitu anggota asli dan anggota tambahan. Yang termasuk ke dalam anggota asli yaitu yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Francisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945, Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara. Sedangkan anggota tambahan yaitu negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasarkan syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB. Arti lambang PBB. Pada bendera PBB, warna latar belakang biru dan warna lambang yang berwarna putih. Warna biru dan putih merupakan warna-warna resmi dalam PBB. Pada gambar peta dunia, melambangkan semua masyarakat dunia. Maksudnya, bahwa PBB adalah sebuah organisasi untuk seluruh negara-negara di dunia yang berdaulat. Pada gambar untaian ranting zaitun, itu melambangkan simbol perdamaian dunia. Artinya, PBB menjaga dan mengupayakan untuk terciptanya perdamaian di seluruh dunia. Berikutnya yaitu struktur organisasi PBB. Yang pertama ada organ utama, meliputi Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Lalu ada organ subsidiar, meliputi
organ subsidiar di bawah naungan Majelis Umum, dan organ subsidiar di bawah naungan Dewan Keamanan. Dan yang terakhir ada badan khusus, meliputi badan khusus di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial, serta badan khusus di bawah naungan kerjasama Dewan Ekonomi Sosial dengan Majelis Umum. Berikutnya yaitu peran PBB bagi dunia internasional. Yang pertama, menyelesaikan berbagai konflik yang berpotensi menghancurkan perdamaian dunia, dilihat dari bidang keamanan dan perdamaian. Yang kedua, mengampanyekan pembangunan di dunia berkembang dari segi ekonomi. Dan yang terakhir, partisipasi lain di bidang sosial budaya, kesehatan, dan kemanusiaan dilihat dari misi berbagai organisasi di dalam tubuh PBB. Nah, dan yang terakhir yaitu peran PBB bagi Indonesia sendiri. Yang pertama, menyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda dengan mengirimkan Komisi Tiga Negara atau KTN yang mengantarkan keduanya pada perjanjian Renville. Yang kedua, mengirimkan UNCI ketika perang kolonial Belanda-Indonesia berlangsung kemudian membawa pada KMB. Yang ketiga, PBB mencegah perang besar-besaran antara Indonesia-Belanda pada saat pembebasan Irian Barat. Dan yang terakhir, melalui badan khususnya, Indonesia mendapatkan bantuan kemanusiaan. Sekian paparan yang telah saya sampaikan. Semoga materi PBB yang telah saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.